Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih untuk pemerintah Kota Banyuwangi, khususnya Dinas Pendidikan. Terima kasih juga kami sampaikan ke Kepala Dinas atau yang mewakili Kabid SMP telah menerima kami Zoom meeting kegiatan kaji banding secara online. Di mana kegiatan kami Zoom meeting ini kegiatan dari penelitian dari bidang litbang, Bapeda Litbang, dengan judul, karena panjang judulnya harus saya baca dulu ya. Metode virtual class sebagai alternatif pembelajaran siswa di tengah keterbatasan fisik, akses fisik dan sosial di Kota Palangkaraya. Kenapa kami memilih judul metode virtual class sebagai alternatif pembelajaran siswa? Karena mungkin kebetulan bukan hanya di Kota Palangkaraya telah terjadinya pandemi Corona-19, sehingga ini menjadi judul kajian kami, di mana kajian kami ini dari Bapeda Litbang bekerja sama dengan peneliti dari LPPM Universitas Palangkaraya, Bapak Dr. Indrawan Permana dan Ibu Arista Lestari. Mohon izin, apakah Pak Indrawan sudah hadir? Bu Arista? Saya sudah coba hubungi, Bu. Kita mungkin Pak Indrawan akan menyusul. Sedang berhalangan ya? Ya. Saya juga memohon maaf kepada Kabupaten Banyuwangi, khususnya Dinas Pendidikan Banyuwangi, karena pimpinan kami tidak bisa hadir karena sedang berhalangan. Kami juga melibatkan Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Kabid SMP ya Pak ya. Pak Rudi, selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Bu Endang. Ya. Selamat siang juga dengan Ibu Kasubag Sumgram, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Kenapa kami memilih kegiatan kajian penelitian dengan judul metode virtual class sebagai alternatif pembelajaran siswa di tengah keterbatasan akses fisik dan sosial di Kota Palangkaraya ke Kabupaten Banyuwangi, khususnya Dinas Pendidikan, karena kami menganggap mengembangkan dan menerapkan konsep Smart City dalam tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Makanya kami memilih Kabupaten Banyuwangi, khususnya Dinas Pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Kabid Litbang. Ya Bapak Ibu, mungkin nanti yang akan lebih banyak menjelaskan ihwal tentang kajian kami ini nanti dari tim peneliti Ibu Arista, dan juga mudah-mudahan Ketua Tim Pak Indrawan juga bisa bergabung juga ya, karena masih belum dapat konfirmasi ini dari beliau. Dan juga kami dari Bapeda Litbang sebagai penyelenggara kajian ini juga minta didampingi oleh Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, karena memang sifatnya kaji banding. Kalau ada hal-hal yang
secara teknis terkait kebijakan pendidikan di Kota Palangkaraya. Nah, mungkin dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya yang lebih berkompeten untuk menjelaskan kondisinya. Nah, begitu. Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan nanti dari tim peneliti untuk memperdalam kajian-kajian yang sudah dilakukan, apa hal-hal yang perlu dipertanyakan, mungkin kami serahkan dulu dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Pak Kabid mungkin, atau Ibu dari Subak. Silahkan Bapak. Pak Jisung. Assalamualaikum. Saya menyapa Kasubag Sumberan dulu. Saya pikir gini Pak, kita di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, karena ini ada semacam apa yang dilakukan oleh teman-teman di Palangkaraya dengan pandemi ini dan di Banyuwangi, mungkin kita bisa mengikuti paparan dari Bu Arista dulu, karena ini merupakan bentuk penelitian yang dilakukan di Palangkaraya. Dengan itu, baru nanti kita akan sampaikan juga apa yang sudah dilakukan di Banyuwangi. Adalah Pak. Oke, jadi saya lebih karena sangat ilmiah banget ini yang punya Bu Arista nanti ini. Ya, Bu Arista. Kita nunggu, baru setelah ini kita diskusi bareng lah, gitu aja. Termasuk dengan Pak Rudi, gitu loh Pak Rudi ya. Ya gitu Pak. Siap Pak Kabid, terima kasih. Ya mungkin untuk selanjutnya, mungkin supaya tidak membuang waktu, silakan Bu Arista. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mohon maaf, sebenarnya saya juga tidak menyiapkan, belum menyiapkan paparan karena ini kita masih dalam proses awal di penelitian. Cuman mungkin saya perlu mau menjelaskan terlebih dahulu ide awal, latar belakang awalnya. Jadi sebenarnya latar belakangnya kita membuat penelitian ini bukan karena adanya COVID gitu ya. Ide awal muncul itu jauh sebelum, bukan jauh sebelum, beberapa saat lah sebelum terjadi pandemi. Karena di Palangkaraya sendiri itu ada satu bencana, bisa kita bilang bencana alam gitu ya Pak, yang menyebabkan sekolah-sekolah itu terpaksa harus diliburkan. Jadi anak-anak terpaksa harus belajar di rumah, yaitu bencana kabut asap. Jadi dan itu terjadi beberapa kali, sudah pernah terjadi beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir di Palangkaraya. Jadi sebenarnya itu ide awalnya. Jadi ada kekhawatiran lah bahwa ketika contohnya terjadi di tahun 2019 itu sampai kurang lebih 3 bulan, hampir 3 bulan anak-anak SD, SMP itu harus belajar dari rumah, dan waktu itu memang kita belum terlalu mengenal lah yang namanya pembelajaran online seperti yang mungkin saat ini terjadi, yang banyak dilakukan karena ada pandemi gitu ya, karena waktu itu terjadi jauh sebelum ada pandemi. Nah kemudian pas ya terjadi pandemi, sehingga memang mau tidak mau setiap sekolah harus beradaptasi dengan model pembelajaran yang baru. Dari hasil, kami memang sudah melakukan survei awal terhadap beberapa sekolah, terutama guru, orang tua, bahkan anak sendiri memang cukup banyak mengalami kesulitan dalam mengadaptasi model pembelajaran ini dari yang konvensional ke sistem yang baru. Nah, dan juga dari Dinas Pendidikan sendiri mengalami kesulitan karena ini terjadi secara tiba-tiba, kita belum siap lah dengan segala perangkat teknologi dan model pembelajaran yang seperti apa yang harus kita
lakukan, sehingga juga terjadi ketidakseragaman model pembelajaran di setiap sekolah, sehingga juga agak sedikit membingungkan, dan beberapa orang tua juga mungkin melakukan perbandingan antara satu sekolah dengan sekolah lain, karena ya itu tadi, ini terjadi dengan tiba-tiba, kita belum, ibaratnya masih belum siap. Jadi itu juga menjadi latar belakang kenapa kami melakukan penelitian ini. Kita mau melihat seperti apa virtual kelas, kami menyebutnya virtual kelas gitu ya. Ini bisa dilakukan di Kota Palangkaraya, bukan hanya untuk mengatasi masalah pembelajaran online yang terjadi di saat pandemi, tapi juga ke depannya ketika kami mungkin, semoga tidak Pak ya, terjadi kebakaran hutan dan ada bencana kabut asap di mana anak-anak kembali harus belajar dari rumah. Mungkin saya Pak, ini ketua peneliti kami sudah bergabung, Pak Dr. Indrawan Permana. Saya mungkin akan serahkan ke Pak Indrawan untuk bisa menjelaskan lebih lanjut tujuan dan maksud kedatangan kami pada siang hari ini untuk kaji banding di Banyuwangi. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati. Mohon maaf Pak, karena ada kegiatan mengajar pada hari ini juga secara online, jadi saya baru bisa menyelesaikan tugas saya dan ikut bergabung dalam keadaan sudah terlambat. Nama saya Indrawan Permana Pak, saya adalah Ketua Panitia dalam kegiatan penelitian mengenai virtual class untuk Kota Palangkaraya. Terima kasih Pak sudah disambut. Kami bersyukur bisa melakukan kaji banding walaupun secara virtual ke Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Saya rasa Ibu Aresta tadi sudah menyampaikan secara tuntas apa yang menjadi maksud kedatangan kami. Kami ingin belajar. Kami ingin mengetahui bagaimana pengelolaan virtual class terutama pada saat masa pandemi saat ini yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Banyuwangi, terutama untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Demikian Bapak yang saya hormati, terima kasih. Saya serahkan selanjutnya kepada moderator. Iya, selamat siang Pak Indrawan. Jadi tadi dari Pak Kabid SMP di Banyuwangi meminta untuk terlebih dulu dari Palangkaraya dulu memaparkan kondisi. Jadi mungkin mungkin seberapa hasil data yang diperoleh, gambaran, indikasi, temuan, kondisi pembelajaran kita mungkin bisa dipaparkan dulu ya nanti supaya memang betul-betul jadi kaji banding. Nah, dari Banyuwangi juga mendengarkan dan mungkin akhirnya bisa memberikan ya masukan-masukan bagi kita kan ya terkait kondisi-kondisi yang kita hadapi berdasarkan data yang sudah terkumpul sampai saat ini. Mungkin begitu dulu ya Pak Indra, Pak Ibu Aresta, silakan mungkin dipaparkan apa adanya dulu kondisi datanya. Terima kasih Pak Roysat. Ibu Aresta silahkan Bu. Iya, saya mohon maaf sebelumnya saya tidak siap dengan PowerPoint-nya gitu ya Pak. Karena tadi saya pikir kita lebih banyak tanya jawab ke pihak Disdik dari Banyuwangi. Cuman yang ingin mungkin yang bisa saya paparkan secara lisan saat ini adalah yang pertama itu belum semua SD dan SMP itu menyelenggarakan pembelajaran online. Dan kebetulan yang kami survei di awal ini memang hanya terbatas kepada karena tujuannya kita adalah mencoba metode virtual class yang artinya
sekolah nanti yang akan melaksanakan virtual class adalah sekolah yang sudah menyelenggarakan pembelajaran online apapun metodenya, baik itu baik itu mereka menggunakan LMS atau mereka menggunakan aplikasi-aplikasi tatap muka secara online seperti Zoom, Google Meet dan lain, atau mereka hanya menggunakan teknologi lain seperti SMS, WhatsApp ataupun Google Classroom. Memang satu kendala, ada kendala, kalau saya bisa sebut kendala, sebenarnya ada kendala teknis dan kendala non teknis. Kendala teknis itu lebih kepada kayak tidak ada sinyal, kemudian tidak punya paket data, itu saya sebut kendala teknis. Nah, kendala non teknisnya yang mungkin saya bisa definisikan adalah guru tuh mereka merasa bahwa mereka tidak punya kemampuan untuk mengoperasikan LMS misalnya, atau untuk mengoperasikan Zoom atau Google Meet. Sehingga menurut mereka memberikan materi lewat WhatsApp itu adalah metode yang terbaik buat mereka saat ini gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa yang diinginkan oleh siswa dan apa yang diinginkan oleh orang tua dan siswa lebih mereka merasa bahwa kalau ada pertemuan secara tatap muka, walaupun itu lewat Zoom, walaupun tidak harus setiap hari, itu sangat baik, terutama membantu anak untuk mengerti materi. Karena orang tua menyatakan bahwa mereka tidak sanggup untuk menjelaskan materi yang dikirimkan oleh guru lewat WhatsApp. Kalau misalnya setidaknya bisa lewat Zoom gitu, entah itu sekali seminggu atau 2 kali seminggu, guru bisa menyediakan waktu 1 sampai setengah jam sampai 1 jam untuk menjelaskan materi, itu sangat membantu orang tua. Dan juga yang kami temukan adalah anak ini kan makhluk sosial gitu ya Pak. Dengan walaupun hanya ketemu teman-temannya lewat Zoom, itu sudah cukup menyenangkan buat mereka. Nah, itu juga yang dirasa oleh orang tua, permintaan dari orang tua kenapa mereka merasa bahwa tidak cukup hanya menggunakan LMS atau menggunakan WhatsApp atau menggunakan Google Classroom sebagai metode pembelajaran online-nya. Cuman itu tadi kendala dari pihak guru dan sekolah adalah keterbatasan skill yang dimiliki oleh guru. Kemudian juga dari sekolah mungkin juga keterbatasan tidak ada model atau metode yang sama, yang seragam lah, atau kayak misalnya kalau misalnya kita punya pelajaran IPS gitu ya, kira-kira untuk 1 mata 1 jam, atau kan kalau IPS itu mungkin biasanya kalau normal konvensionalnya mereka punya 2 kali pertemuan dalam seminggu misalnya kalau sekolah biasa. Nah, kalau di sekolah itu kan terstruktur gitu ya Pak, sudah ada secara terstruktur di kurikulum, kayak semacam kalau di kampus sebutnya RPS gitu, atau struktur pembelajarannya. Nah, untuk yang kalau online ini belum ada gitu, dan sekolah juga bingung untuk membuatnya seperti apa. Jadi berapa jam misalnya, kalau misalnya 2 kali seminggu dalam normalnya, kalau kita buat online berapa jam sih atau berapa menit sih untuk pertemuan lewat Zoom gitu, kemudian sisanya seperti apa yang harus diberikan. Nah, itu yang belum ada, dan itu juga menjadi kendala dari pihak guru dan sekolah ketika mereka mau tidak mau harus beradaptasi dengan model pembelajaran baru seperti ini. Secara garis besar mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai apa yang menjadi kendala guru, sekolah, siswa, dan orang tua. Nah, kami mau belajar kalau di Banyuwangi itu seperti apa gitu Pak. Selama ini sudah lebih hampir 8 bulan dari pihak Dinas Pendidikan secara umum gitu ya, mungkin ada treatment yang diberikan
mungkin kendalanya kurang lebih sama pasti ya kalau menurut saya. Tapi kan pasti ada treatment-treatment yang diberikan baik itu ke guru, sekolah ataupun mungkin bahkan ke orang tua yang kami bisa pelajari dan mungkin bisa kami terapkan di sini seperti itu. Itu dulu mungkin Pak Indrawan ada tambahan. Masih di mute Pak. Saya rasa cukup saja Pak Roysat untuk memulai atau memantik diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Indrawan, terima kasih Bu Arista. Nah, demikian Pak Kabid di Banyuwangi, hal-hal yang mungkin Bapak bisa melihat ke apa yang menjadi kebutuhan untuk kami dalam penelitian ini. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Roysat. Selamat siang Pak Indrawan, Bu Arista, Bu Endang, juga Pak Rudi. Selamat siang. Gini, Bu Arista dan Pak Indrawan, saya pikir tadi sudah disampaikan ya, persoalannya ini menjadi persoalan nasional. Karena ketika rakor dengan Pak Menteri, beberapa mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, secara nasional, semua dari Dinas Pendidikan saya ikuti itu, ada dari Kalimantan Utara yang kesulitan akses internet dan seterusnya. Saya mempelajarinya itu rata-rata persoalannya sama. Gitu ya. Hanya mungkin yang berbeda di angka persentase itu, Bu Arista. Gitu loh. Kendala-kendalanya itu mungkin persentase di kendala itu aja. Berapa persen yang memiliki kendala ini dan seterusnya. Karena memang secara geografis bisa jadi Banyuwangi dan Kalimantan itu berbeda. Saya ingin menyampaikan begini di awal. Bahwa mungkin kembali kita juga titik balik ke belakang dulu. Sebenarnya sejak 2-3 tahun yang lalu kita dari Dinas Pendidikan itu selalu berbicara secara nasional, kita bicara tentang revolusi industri 4.0 kan. Bahwa ke depan memang ini yang dibutuhkan gitu loh. Maka guyonan candaan teman-teman itu pandemi ini berarti yang mempercepat implementasi 4.0 itu aja. Dulu orang disuruh dengan teknologi susah, guru kan gitu Pak Indrawan. Minta begini main IT, guru-guru susah begitu pandemi mau enggak mau, gitu loh. Nah oleh karena itu, ketika tanggal 15 Maret itu Pak Jokowi memberikan pengarahan pidato tentang bagaimana ini pandemi dan 16 kita semuanya off, maka memang di awal konsentrasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ini bagaimana percepatan terhadap sumber daya. Karena bagi saya mau di Kalimantan mau di Banyuwangi sama. Artinya guru pengalaman mengajar berapa tahun pun, guru usia berapapun, maka proses pembelajaran yang disampaikan Bu Arista, belajar tentang teknologi virtual dalam pembelajaran, kita startnya sama-sama di 16 Maret. Itulah. Maka mohon maaf, mau lulusan perguruan tinggi manapun ketika sampai sekarang nggak belajar tetap nggak bisa itu Bu. gitu loh. Mau pengalaman mengajar tahun berapa lama pun ya tetap nggak bisa karena startnya bareng saya katakan. Mau sekolah favorit, mau sekolah di pinggiran gitu, startnya bareng. Gitu loh. Nah sehingga kita memang waktu itu bagaimana sumber daya, beberapa sekolah memang akses wifi-nya di kita sudah hampir rampung Pak. Sejak beberapa tahun yang lalu sudah akses itu sudah rampung gitu. Tetapi bagaimana berkaitan dengan kompetensi guru ini yang harus didiskusikan panjang. Gitu lah. Nah, oleh karena itu fokus kita memang di awal, sejak pertengahan Maret adalah bagaimana melakukan perubahan dengan berita acara di RKAS kita. Di RKAS kita memang akhirnya fokus ke persoalan pandemi, bukan hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi terpenting itu berkaitan dengan sekali lagi. Nah, kita mencoba metakan. Ya kayaknya lah. Di nampaknya ya oke. Jadi kita ada perubahan RKS yang sekaligus ini menyesuaikan dengan yang diberi peluang dengan kementerian, dengan mereka belajar untuk menyesuaikan dengan pandemi. Maka bukan hanya persoalan-persoalan di kesehatan dan penyelamatan kondisi sekolah,
tetapi bagaimana hak-hak anak tetap untuk mendapatkan hak pembelajarannya, Pak Indrawan. Gitu loh. Maka mau nggak mau fasilitas sekolah itu harus ada perubahan. Nah, gitu loh. Nah, itu sangat bergantung pada kreativitas Pak, pada sekolah gitu. Saya mencermati di Banyuwangi begini, mungkin nggak jauh dengan di Kalimantan. Ada beberapa orang tua murid yang memang tidak memiliki fasilitas Android. Anak tidak memiliki fasilitas jaringan internet itu. Gitu. Nah, sehingga apa solusi yang dilakukan oleh guru tetap sesuai dengan teori bahwa PJJ itu hanya ada pilihan antara daring atau luring. Nah, PJJ itu hanya daring dengan luring, tidak ada yang lain. Nah, maka ketika berbicara luring, ada juga yang kreativitas teman-teman itu misalnya salah satu anggaran perubahan di RKS-nya ada yang sampai mendirikan radio sekolah misalnya. Dan itu nampaknya sangat efektif. Kalau yang punya kemampuan, tidak punya kemampuan, ada yang masih berkolaborasi dengan radio-radio komunitas di sekitar sekolah. Misalnya begitu, itu terlihat murah, bahkan ada yang banyak gratis, karena radio komunitas, Pak. Radio komunitas. Tetapi bagi sekolah yang punya kemampuan dan itu didukung oleh orang tua murid, itu ada yang proses mendirikan radio sekolah. Nah, itu nampaknya efektif, terutama di Pak Tik itu dikasih mutu, sempat melakukan kunjungan, Pak Tik ya, di SMP 4 Glenmore. Karena memang itu di dalam, tidak ada jaringan, kalau luring juga sulit aksesnya, tetapi dengan radio itu justru yang diharapkan orang tua murid. Karena kalau dengan radio, dia mengatakan modalnya kecil, Pak. Semua HP ada radionya gitu loh, Pak. Bahkan dia mengatakan modal 50.000 aja sudah jadi gitu. Ya. Sepanjang hayat Pak Indrawan gitu loh. Kalau pakai siarannya setiap hari itu, Pak. Setiap hari ada jadwal siaran. Betul lah, setiap hari ada siaran. Itu misalnya. Jadi kreativitas sekolah yang diinginkan. Masalah target-target yang disampaikan dengan Bu Arista tadi, kita punya Bu, mungkin ya kalau di kita ada semacam Ibu ada RPS, di kita ada RPP kan gitu tuh. Kita memang lakukan begini. Karena kementerian memberikan kelonggaran tentang kondisi kurikulum masa kondisi darurat seperti ini, kondisi khusus, maka kita sudah menyampaikan sosialisasinya pada teman-teman di lapangan bahwa target kurikulum itu tidak menjadi tuntutan yang utama. Nah, itu tidak menjadi utama, itu loh Pak. Tetapi saya minta pada teman-teman benar-benar dilakukan mapping melalui MGMP itu pada KD-KD yang memang lebih relevan untuk disampaikan secara daring. Karena pola pembelajarannya Pak Indrawan dan Bu Arista jelas sesuatu yang berbeda. Kalau dulu mengajar pasti berurutan A sampai Z, sekarang saya bilang mapping mana yang relevan untuk disampaikan secara daring, maka itu yang diajarkan. Karena saya tidak mau yang bersifat terapan, yang mestinya psikomotorik itu disampaikan secara daring, maka nggak akan nyampe, saya bilang itu. Nggak akan nyampe. Maka nggak apa-apa, ditunda aja dulu yang psikomotornya itu, dengan kita mimpi bahwa bulan depan atau bulan depan lagi itu kita sudah bisa tatap muka, sehingga yang tertunda inilah akan disampaikan dengan tatap muka. Daripada teman-teman memaksakan dengan cara daring, tapi itu tidak bisa dilakukan dengan baik. Gitu loh. Jadi kalau di awal-awal, saya sampaikan persoalannya sama. Survei pada orang tua murid awal 1 bulan baru pandemi, angkanya sampai 84% orang tua murid tidak percaya bahwa sekolah siap untuk buka. Bahwa sekolah siap buka. Tetapi 2 bulan terakhir, angket pada orang tua murid sudah berbeda. 70 sekian orang tua murid ingin sekolah buka. Apakah percaya atau enggak pada sekolah, tapi kuncinya berarti orang tua stres gitu aja, Bu. Orang tua stres. Sekarang udah percaya sekolah buka itu. Nah, sehingga fokus kita sebenarnya di dunia pendidikan di Kabupaten Banyuwangi itu tidak fokus pada kapan sekolah buka, tidak di situ, Pak. Menjadi tidak penting kalau kita hanya fokus kepada kapan sekolah buka atau tidak buka, tetapi fokus kita bagaimana peningkatan kompetensi guru sehingga bisa memberikan layanan secara maksimal, hak-hak belajar anak itu bisa dilakukan. Nah, maka regulasi dari SKB 4 Menteri itu kita ikuti, bahwa
Kalau zona kuning misalnya ada peluang untuk buka, tetapi sampai sekarang kan dari Bupati belum ada izin. Maka fokus sekolah, penyiapan fasilitas itu semacam dari penanda antri, masuk dengan termogan, dengan cuci tangan dan seterusnya kita siapkan. Dan untuk perubahan perilaku itu kita memang sudah siapkan beberapa SOP di sekolah. Harus nyiapkan SOP. Karena perilaku-perilaku itulah yang harus dengan SOP. Tetapi kita wanti-wanti, saya nggak tahu ini banyak orang Jawa kayaknya yang ada di Kalimantan ini. Bahasa wanti-wanti saya nggak tahu, ngerti apa enggak Ibu? Ya, kita berkali-kali nyampaikan pada teman-teman di sekolah. Saya menyampaikan begini Pak Roisat, bahwa jangan berpikir new normal itu akan kembali pada normal. Nah, ya situasinya new normal kalaupun tatap muka pasti tidak sama dengan sekitar 9-10 bulan yang lalu. Gitu loh. Berarti apa? MLS yang disampaikan dengan Bu Arista tadi, sekalipun tatap muka, sangat mungkin itu masih akan dipakai. Maka yang paling relevan menurut kita memang blended. Itulah. Saya aja sekarang diskusi dengan Pak Kadis, dengan Pak Kasih, nampaknya rapat MKKS lebih bagus Vicon malah Pak Indrawan. Gitu loh. Kita di meja kita dengan Vicon. Ya. Kita juga sekarang bisa ketemu dengan Palangkaraya itu Vicon murah gitu Pak Indrawan. Ya. Ya nggak apa-apa, saya jauh dengan jenengan tapi hatinya sama kan gitu aja gitu loh Pak. Ya hatinya sama kan gitu loh. Ya, artinya teman-teman saya ingin fokusnya pada ini. Nah, sehingga ketika sekolah sudah menyiapkan semua pirantinya, menyiapkan SOP-nya, maka langsung koordinasi dengan Satgas Penanganan COVID yang memberikan rekomendasi kepada sekolah itu bahwa sekolah ini sudah menjalankan protokol kesehatan. Nah, sehingga kalau misalnya Bupati buka, memberikan izin, maka prosesnya sekolah berarti menandakan sudah sangat siap. Nah, maka saya ingin menyampaikan fokus kita sekarang itu adalah pada fokus layanan pembelajaran dengan meningkatkan kompetensi guru yang terus-menerus. Di Dinas Pendidikan memberikan support banyak Pak untuk itu. Yang pertama, saya perlu menyampaikan, sudah sekitar 4 tahun terakhir ini, terlepas ada pandemi atau enggak, kita memang sudah ada anggaran bentuk peningkatan kompetensi guru anak-anak, layanan anak-anak secara virtual itu dengan ruangguru.com. Nah, kita sudah, ya tahun keberapa ini Pak Tik? Pak Tik, Pak Kasih. Dengan ruangguru.com. Tahun ketiga Pak, tahun ketiga, sudah 2 tahun. Jadi dengan ruangguru.com sudah memang setiap tahun anak-anak mendapatkan layanan itu, maka kita intensifkan di tahun ini. Kita tahun ini juga bekerja sama dengan Google for Education, gitu ya, untuk menutup celah-celah kekurangan teman-teman, keterbatasan di berbagai sekolah itu, sehingga dengan melakukan support seperti ini harapannya sekalipun kita dari kementerian prioritas itu adalah menjaga kesehatan dan keselamatan warga sekolah, tetapi hak-hak belajar anak terganggunya tidak terlalu banyak. Ada bagian-bagian yang tidak mendapatkan layanan, seperti yang disampaikan Bu Arista, ya. Jadi sekalipun di Banyuwangi banyak daerah, kalau di SMP itu ada sekitar, kami punya 73 SMP negeri, 70 SMP negeri, 73, ada sekitar 9 SMP negeri itu yang lokasinya tidak ada akses internet, Pak. Kesulitan, gitu loh, Pak. Jadi ada di 3 kecamatan itu. Kira-kira begitu. Wonosorejo, Kalibaru, dan Pesanggaran. Pesanggaran, itu. Maka ini yang dilakukan luring. Bahkan kalau ada teorinya itu sekarang daring dan luring, di mana-mana kan terus bergerak ke guling, Bu. Bergerak ke guru yang keliling itu, gitu loh. Guru yang keliling, gitu loh ya. Akhirnya di mana-mana begitu. Saya nggak tahu kalau di Kalimantan gulingnya naik speedboat apa enggak itu kan. Itu yang lakukan sekalipun tidak ada dalam konsep pendidikan. Kita menyadari bahwa ini barangkali panggilan jiwa guru. Tadi Bu Arista bilang kalau dengan Zoom bisa melihat tatap muka aja secara virtual senang daripada hanya satu arah misalnya dengan cara itu. Nah, ada beberapa bagian memang yang mendapatkan layanan itu. Semakin ke bawah, menurut kita datanya itu semakin banyak yang guling, Pak. Nah, semakin ke bawah karena di SD itu bisa jadi fasilitas anak itu juga tidak seperti anak SMP, tidak seperti SMA, gitu loh. SD juga semakin ke dalam kan begitu, semakin ke dalam. Maka
semakin ke bawah pendidikannya itu luring dan guling itu semakin banyak. Gitulah, semakin banyak. Nah, cuma yang perlu saya sampaikan Pak Indrawan dan Bu Arista, bahwa dari sekian banyak aplikasi yang bisa kita pakai, saya hanya ingin mengingatkan pada teman-teman guru di Kabupaten Banyuwangi bahwa tetap fungsi ketercapaian, efektivitas aplikasi itu harus dimaksimalkan. Nah, karena aplikasi apapun, misalnya meeting Zoom seperti ini, bagi saya juga di dalam proses pembelajaran ada keterbatasan. Nah, kalau tidak interaktif, saya pikir kan tidak perlu dengan Zoom. Saya nyampaikan pada guru-guru begitu, Bu Arisa. Karena kalau dipaksakan Zoom itu kan paketannya jauh lebih banyak, Pak. Nah, kalau Pak Indrawan kan saya lihat gagah itu paketannya banyak, Pak Indrawan. Tapi anak-anak kita kan nggak segagah Pak Indrawan itu kan. Itulah maksud saya. Nah, sehingga kalau dipaksakan Zoom, sementara tidak ada interaksi di dalam proses pembelajaran, saya bilang ambil aplikasi yang lain saja. Itulah, kalau tidak terjadi interaksi. Karena salah satu kelemahan Zoom ini, kita punya murid 32 anak, ada 5 anak saja tidak mengikuti Zoom ini, berarti mereka tertinggal sudah dalam konteks proses pembelajaran di hari ini. Itulah. Nah, sehingga menurut saya setiap aplikasi itu ada plus minusnya. Itu harus diingatkan pada guru-guru, sehingga pilih bagian-bagian yang paling efektif untuk benar-benar dilakukan. Nah, bisa jadi hanya sekedar buka di WA aja bisa jadi efektif dibandingkan yang lain. WA dan seterusnya bisa jadi efektif. Nah, ini barangkali persoalan-persoalan yang di Kabupaten Banyuwangi, dan nanti Pak Tik dan Bu Haji Sum bisa bantu saya untuk nambahkan. Cuma yang jelas yang pertama, Bapak, yang menjadi tingkat stresnya orang tua dan anak-anak, kalau perlu saya sampaikan, awal pandemi ini di pertengahan Maret, sebagian besar guru kita memang belum bisa membedakan antara penugasan dan pembelajaran. Nah, sehingga apa yang divideokan, apa yang di-zoomkan, apa yang diberikan pada anak-anak itu rata-rata berputar di tugas. Nah, bukan bentuk pembelajaran, gitu loh Pak. Itu yang harus kita ingatkan, sehingga memang 2 bulan pertama anak-anak berada posisi stres karena terlalu banyak tugas. Sementara tidak ada proses pembelajaran dari guru secara virtual itu. Yang kedua, rata-rata tugas itu tidak terjadwal. Rata-rata tidak terjadwal. Sehingga kita bisa membayangkan ketika pada hari yang sama, pada minggu yang sama, semua memberikan tugas. Sementara minggu keduanya tiba-tiba nggak ada tugas semua. Nah, itu yang saya ingin ada jadwal, bahwa di minggu pertama tugas mata pelajaran apa, minggu kedua tugas mata pelajaran apa, sehingga ini mengurangi tingkat stresnya kepada anak-anak kita, gitu loh. Ya, pelan-pelan memang yang dipertanyakan guru, bagaimana bentuk evaluasinya, gitu loh. Pelan-pelan memang kita sampaikan, dan kita bersyukur dari kementerian juga ada bagaimana bentuk penilaian daring, termasuk yang dipertanyakan teman-teman adalah penilaian sikap, gitu loh Pak. Penilaian sikap dia bilang bagaimana dengan sistem virtual dengan daring? Saya bilang kalau sikap itu kan yang pokok itu dengan cara observasi, tetapi dukungannya kan ada penilaian diri sendiri dan orang dan teman teman sendiri sejawat, berarti digeser lah dengan menggunakan Google Form, itu penilaian dari orang tua, aktivitas selama anak-anak di rumah. Termasuk ketika PLS, pengenalan lingkungan sekolah itu kita tidak mengizinkan sama sekali sekolah itu melakukan dengan cara tatap muka. Ini di orientasi Pak, pengenalan lingkungan sekolah itu. Sehingga banyak kepala sekolah di awal-awal mempertanyakan di kesiswaan, bagaimana Pak, karena ini mengikat batinnya murid baru dengan institusi kita dengan cara daring, gitu loh. Saya langsung jawab lah. Saya bilang, kita juga punya istri dan punya suami, dulu ketika proses pendekatannya kan macam-macam. Ada sistem daring, ada juga tatap muka kan. Ya, ada juga sistem daring, ya nggak tahu. Nah, kayaknya kalau Pak Indrawan ini kayaknya sistem daring dulu ini kayaknya. Ya, atau blended jauh, Pak. Atau blended, ya. Jarak jauh, Pak. Artinya sistem daring pun ternyata bisa, gitu maksud saya Pak. Hanya bergantung bagaimana strategi sekolah itu dilakukan. Saya pikir seperti itu. Gitu loh. Nah, sehingga sekarang
teman-teman sudah tidak ada lagi nampaknya bentuk-bentuk keluhan seperti di awal-awal tahun ajaran, sehingga benar-benar sudah fokus perkara nanti kurikulum itu tuntas tidak tuntas itu bukan pada persoalan yang paling pokok. Nah, karena kita memang arahkan kepada bagaimana karakter pendidikan budi pekerti kepada anak-anak dengan kembali pada pusat pendidikan bahwa yang paling utama dan pertama pasti dari orang tua. Maka kegiatan-kegiatan Zoom kita arahkan bukan hanya dengan anak-anak tetapi juga dengan orang tua murid. Dengan orang tua murid sama dengan pertemuan-pertemuan dengan orang tua murid, dan orang tua murid juga dilibatkan di dalam pengisian angket misalnya Bu Arista, aplikasi apa yang paling disukai oleh anak-anak, termasuk kalau harus Zoom itu rata-rata pasnya jam berapa gitu loh Pak. Ada orang tua murid dilibatkan itu karena tidak semua orang tua murid misalnya ketika jam kerja banyak juga orang tua murid yang keberatan dan seterusnya, karena itu kasarannya live dengan cara seperti itu. Gitu. Oke, saya pikir itu. Saya terima kasih banyak Bu Endang, Pak Roysat, Pak Indrawan, dan Bu Arista. Kita juga akan banyak mendapatkan banyak dari teman-teman di Palangkaraya. Sehingga moga Pak Tik ditambahkan Pak Tik hal-hal yang belum saya sampaikan. Pak Tik. Terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih SMP Pak di bidang pendidikan ini. Jadi namanya Pak Dr. Alfian menyampaikan banyak tentang pembelajaran yang ada di Kabupaten Banyuwangi, terutama dalam rangka melayani anak-anak belajar di masa pandemi ini. Sudah disebutkan tadi ada sebuah kemitraan untuk terlaksanaan layanan pendidikan di masa pandemi COVID-19, yaitu salah satunya yaitu dengan Yayasan Ruang Guru. Ruang Guru ini pemberi atau istilahnya yang bergerak bidang bimbingan belajar online, memberikan layanan bimbingan belajar online kepada anak-anak kita di sekolah tinggi, sekolah dasar, yaitu kelas 4, 5, dan 6, untuk SMP dari kelas 7, 8, dan 9. Harapannya adalah anak-anak ini bisa melaksanakan pembelajaran secara online, terutama untuk SMP kelas 9, dalam mempersiapkan ujian sekolah. Dan saat itu, karena sudah diawali tahun 2018 sampai sekarang, ya, tujuannya adalah anak-anak bisa mencapai prestasi di bidang ujian sekolah dan ujian nasional. Nah, di tahun 2020 karena ujian nasional dihapus, sekaligus Ruang Guru ini memberikan pelatihan, ya, terutama di tahun ini kemarin ya, di bulan-bulan Agustus, September sampai Oktober 2020 ini memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran untuk melakukan LMS, yaitu dengan pelatihan yang berjudul pelatihan penggunaan media pembelajaran daring ruang kelas. Ini diberikan aplikasi secara gratis. Jadi anak-anak bisa melakukan membuka aplikasi ruang kelas di Ruang Guru ini secara gratis. Ya. Oleh karena itu ini sangat baik sekali memang yang diberikan oleh Ruang Guru. Sebelumnya memang ini untuk hadiah Banyuwangi, ya. Banyuwangi secara sudah 2 tahun ya melaksanakan. Tahun pertama itu ada 200 siswa SD ya, dan 200 siswa SMP. Yang kemarin yang tahun 2019-2020 nah ini 400 siswa SD, 400 siswa SMP. Dari 400 masing-masing siswa itu memiliki kelompok per kelompok 5 siswa. Jadi yang mendapat kuota aplikasi dengan Ruang Guru itu 1 anak, di sampingnya di situ ada 5 siswa. Berarti kalau kita kalikan 400 kali 5, 2000 siswa SMP dan 2000 siswa SD
belajar melalui aplikasi Ruang Guru secara online. Itu yang dibiayai oleh APBD. Jadi kemarin ini pembahasannya bagaimana anak-anak ini, terutama anak yang kurang mampu ini, dan konsentrasinya pada anak-anak di luar, tidak boleh ada di kota Banyuwangi ini tidak ada anak yang dapat bantuan ini. Di Banyuwangi 1, 2, 3, 4, 5 enggak ada. Yang ada di daerah yang agak jauh. Seperti di situ di daerah Bangurejo, di Kalibaru, Morejo ya ini. Anak-anak ini tercatat secara online. Jadi yang memang dilakukan oleh Ruang Guru ini bersama tim, pertama langkahnya adalah memberikan pelatihan kepada guru pembimbing, guru pembina, dan siswa yang terdaftar sekian tadi. Jadi guru mengetahui, ya misalnya di sekolah, contoh saja yang agak jauh, SMP Negeri 1 Kalibaru. Ini ada 10 siswa yang dapat. Satu guru pembimbing dengan melihat 10 siswa ini, 10 siswa ini akan membentuk kelompok. Jadi satu siswa tadi 5 siswa, jadi 5 dan 10 kelompok dari 50 siswa. Oleh karena itu guru mengetahui apa yang dilakukan anak-anak secara online, secara ini belajar mandiri, ya, dengan dipantau oleh Bapak Ibu Bing, sekaligus fasilitator dari tim Ruang Guru. Tim Ruang Guru ini di Kabupaten Banyuwangi ada sekitar 9 orang. 9 orang yang menjadi fasilitator sekaligus tutor yang terus bergerak ke sekolah-sekolah. Itu kemitraan yang dilakukan oleh Ruang Guru. Ini di masa pandemi ini, terutama di tahun 2020, ini sebenarnya Ruang Guru menyediakan sebuah konsep pelatihan untuk memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu untuk bagaimana pengelolaan pembelajaran. Ini pembelajaran jarak jauh yang kita sampaikan tadi, dan memberikan layanan secara daring kepada siswa tetap dilakukan. Dan bila tadi sudah sampaikan di satu sekolah tidak ada jaringan, ya, maka dilakukan tadi guling, ya, guru keliling. Seperti contohnya di SMP Negeri 3 Kalipuro. Saya terjun sendiri sana melihat secara langsung, karena kalau guru melakukan online jelas tidak bisa karena jaringannya nol. Kita ada blank spot, ya. Di sekolah blank spot, di sekolah yang agak minggir, yaitu kira-kira 20-30 km dari kota Banyuwangi ke arah ini, sehingga guru-guru ini keliling atau melihat langsung pembelajaran di sebuah rumah orang tua. Nah, di situ sudah ngumpul anak-anak sekitar jumlahnya 3 sampai 5 siswa. Itu guru memantau dan anak-anak bisa melakukan pembelajaran. Contoh itu yang dilakukan bila di tempat-tempat tertentu yang tidak ada jaringan. Sehingga tetap dilakukan proses pembelajaran yang baik. Tentu saja sekolah membuat semacam penugasan atau semacam jadwal mana mereka ini yang benar-benar untuk mendapatkan layanan belajar ini memang benar-benar bisa. Demikian saya kira dari ini satu lagi tambahan, kalau di masa pandemi ini penerimaan peserta didik baru contohnya, ya, PPDB online di Kabupaten Banyuwangi ini sudah mengikuti regulasi Permendikbud 48 kalau tidak salah ini tentang penerimaan peserta didik baru yang pendidikan dasar dan menengah
Ya, kalau di bidang kami yaitu di SMP sudah melalui jalur yaitu zonasi 60%, kemudian jalur prestasi 10%, jalur afirmasi ada 5%, jalur perpindahan orang tua. Semuanya itu dilakukan secara online tanpa anak datang ke sekolah. Ya, termasuk di dinas pendidikan. Hanya ada beberapa yang memiliki masalah koneksi terhadap aplikasi PBDB online tersebut. Ini sebagai aduan bahwa layanan di masa pandemi ini semuanya sudah dilaksanakan secara daring, masuk penerimaan stadion baru dilakukan secara online penuh. Itu yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji Sum, ada yang disampaikan, Bu? Sun, Bu. Ya, Bu Haji. Sehat, Bu, ya? Satu lagi mungkin saya nyampaikan. Peran LPMP bagi kami luar biasa, Pak. Jadi lembaga penjamin mutu pendidikan provinsi itu Jawa Timur itu luar biasa. Ya Pak Tik ya. Karena memang artinya begini, peningkatan kompetensi guru itu benar-benar dikeroyok seperti itu Pak. Jadi secara internal inisiatif sekolah itu biasalah kita memang setiap awal semester selalu minta guru itu lakukan IHT di masing-masing satuan pendidikan yang menjadi masalahnya apa. Ya ternyata dari LPMP juga memberikan pelatihan sekalipun secara vikon dengan kita juga sama dengan ini sehingga saya melihat bahwa peningkatan kompetensinya luar biasa gitu loh beberapa hal di antara guru. Ya. Saya terima kasih banyak sekali lagi Bu Arista, Pak Indrawan, Bu Endang dan Pak Rosat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya termasuk saya ada banyak informasi tadi yang disampaikan teman-teman di Palangkaraya, Bu Arista, Pak Indrawan. Kami juga akan Pak Tik pasti nyatet itu bagian-bagian yang bisa kita lakukan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Entah mungkin masih ada hal yang perlu diklarifikasi oleh Pak Indrawan atau Bu Arista, tapi di sebelumnya mungkin di tengah kita juga ada Pak Rudi, Kabid SMP dari Diknas Kota Palangkaraya. Nah mungkin tadi ada istilah guling Pak, guru keliling. Nah gimana program itu di Palangkaraya? Gimana Pak itu? Ya, terima kasih Pak Rosat. Pada kesempatan ini barangkali kami selaku institusi yang mendampingi Bapeda Litbang dalam kegiatan kaji banding ini berterima kasih dan salam hormat kami pada tim peneliti Pak Indrawan dan Ibu Arista serta yang kami hormati juga dari unsur pimpinan atau pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, ada Kabid Pendidikan SMP, ada Kasih PMPTK, dan Subak Penyusunan Program. Barangkali untuk menguat ya metode virtual class yang sedang diteliti ini, kita mengharapkan kami sangat berterima kasih ini Bapeda Litbang ini mengangkat suatu kajian terkait dengan upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan yang ada di Kota Palangkaraya. Terkait yang disampaikan oleh unsur pimpinan pada Dinas Pendidikan Banyuwangi tadi, kami memang ada mencatat beberapa hal yang cukup menarik gitu ya. Pertama penggunaan media radio. Nah memang untuk saat ini kami di Kota Palangkaraya untuk media radio ini kita masih belum memanfaatkannya. Barangkali mungkin nanti minta penjelasannya apakah ini ada kerjasama dengan pihak RRI atau radio swasta atau kemudian pola pengisian
konten pembelajarannya itu apakah diatur untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD, kemudian SMP kelas 7 sampai 9 itu pola anunya gimana, kemudian yang mengisinya mungkin dari guru-guru yang terbaik ya. Nah itu mungkin yang kami minta informasi tambahan. Kami juga berterima kasih informasi tentang ada kemitraan dengan Ruang Guru. Berarti ini memang dari Dinas Pendidikan ada kerjasama kemitraan dengan Ruang Guru. Di sana ada aplikasi Ruang Kelas ya, dan ini tentu saja sangat membantu sekali untuk proses pembelajaran yang ada di sekolah. Ya memang tuntutannya memang harus ada sumber dana yang disiapkan melalui APBD. Kemudian ada tadi tentang guru kunjung, kalau istilah kami guru kunjung. Jadi memang untuk guru kunjung ini untuk Kota Palangkaraya ini sebenarnya tidak memiliki satu wajah saja. Jadi ada 3 wajah, ada wajah perkotaan, juga ada wajah pedesaan, kemudian hutan. Nah yang pedesaan kami ini memang berada kampung yang berada di pinggir sungai. Dan memang untuk guru kunjung ini banyak dilaksanakan untuk daerah-daerah yang berada di pinggiran sungai, karena kita tidak masih memperbolehkan adanya pembelajaran tatap muka, sehingga guru kunjung ini bisa mengumpulkan bekerja sama dengan masyarakat aparat yang ada di kelurahan atau desa, sehingga mereka bisa berkumpul di suatu tempat. Nah, dari sana guru yang akan mendatangi peserta didik. Kemudian juga terkait dengan LPMP juga kami juga sangat berterima kasih. Kalau di Kota Palangkaraya ini juga pihak LPMP sangat membantu, terutama mereka mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan pengguna IT bagi guru kita. Untuk saat ini justru kita berupaya menularkan yang telah diberikan oleh LPMP, pelatihan untuk penyusunan segala video pembelajaran dan sebagainya. Nah ini ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan atau mengaktifkan, melatih guru-gurunya, dan ternyata memang efektif juga. Memang kita akui tidak semua sekolah yang ada di Kota Palangkaraya, baik SD maupun SMP, itu semua terjangkau oleh jaringan internet atau bisa menggunakan daring. Jadi oleh karena itu kita memang juga mempersiapkan juga daring ini supaya menjadi basis pemecahan masalah dalam pembelajaran yang saat ini mungkin hanya di kota, juga nanti saatnya pemerintah juga bisa berpikir untuk ada jaringan-jaringan yang ada di luar kota, sehingga seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan kalau musim pandemi ini atau mungkin nanti kabut asap kembali ada di Kota Palangkaraya, proses pembelajaran tetap dapat terlaksana dengan baik. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Salam hormat kami dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Terima kasih Pak Rudi. Silakan Pak, mungkin ada tadi tentang terkait radio. Oke. Baik. Saya dulu hampir tinggal di Palangkaraya Pak Rudi ya. Saya hanya sampai di Kota Waringin Timur aja Pak. Saya pernah lama di Sampit. Oh, Sampit. Ya, pernah di Sampit saya Pak, betul. Wah, justru kaget saya kalau pernah di Sampit lagi. Sungainya lebar, seneng. Zaman itu mandinya, nyucinya gitu Pak ya, itu di Kalimantan itu. Ya. Di Sampit itu, ingat saya. Gini Pak Rudi, di Banyuwangi ini, yang nggak tahu kalau di Kalimantan ya, itu banyak berdiri radio komunitas yang siarannya itu hanya sekitar 10 sampai 15 kilo itu Pak. Nah, gitulah. Tapi itu juga izin, tetap ada izin itu.
yang isinya mereka masih mencari format, tetapi lebih banyak pada rekreatif saja, gitu. Tidak pada edukasinya. Nah, sehingga pertama kita terilhami ketika anak-anak yang tidak terjangkau dengan internet awalnya, saya memang instruksikan beberapa SMP, SD, bahkan di PAUD itu, yang harus merekam anak-anak yang guru yang kreatif, rekam, dan itu kita taruh di beberapa radio-radio komunitas itu untuk jadi siaran. Kalau disiarkan, awalnya seperti itu. Sehingga ada beberapa, bukan di tataran RRI atau radio swasta yang sudah berbicara profit gitu loh Pak. Tetapi ini pada radio komunitas yang penting ada orang yang mengisi acaranya, rata-rata mereka seneng aja. Di sini tuh biasanya, saya nggak tahu Pak Tik itu, bukanya biasanya jam 8, nyanyi-nyanyi gitu Pak Tik ya, nyanyi di radio. Iya, jam 7 itu sudah ada suara-suara untuk anak. Biasanya musik. Gitu. Biasanya gitu Pak, itu nyanyi 3 lagu bayarnya 5.000 gitu loh. Antri begitu nyanyinya non lagu, antri lagi ke belakang. Biasanya begitu. Nah, terilhami dari itu maka ada banyak sekolah yang melakukan proses kerjasama dengan radio komunitas. Maka kalau ini yang dilakukan, itu hanya efek pembelajarannya pada anak didapat, tetapi efek guru, peningkatan kompetensi gurunya itu nggak dapat, termasuk anak-anak. Sehingga ada beberapa sekolah itu yang berinisiatif untuk mendirikan radio sendiri. Biayanya murah Pak, ketika saya tanya, hanya 30 juta. Hanya 30 juta itu sudah bisa on air terdengar sampai 15 kilo radius. Gitu loh Pak. 30 juta itu. Saya tanya 30 juta. Nah sehingga di tataran ini kita dihadirkan dengan pihak kepala sekolah, saya dengan Pak Tik itu hadir. Mereka ngundang radio Bintang Tenggara Pak Tik ya, yang sudah bagus, radio swasta di Kabupaten Banyuwangi itu. Beberapa penyiar secara manajemen diundang pihak sekolah itu. Jadi gurunya pelatihan dulu bagaimana cara siaran gitu loh Pak. Bagaimana cara siaran, bagaimana cara membuat rekaman dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga sekarang kalau nggak salah sudah 3-4 bulan gitu. 3-4 bulan yang lalu beberapa sekolah sudah berdiri dan saya ingin ini dikembangkan. Ingin dikembangkan bahwa anak diberi porsi juga untuk siaran. Apapun yang disiaran bagi saya bilang ini proses pembelajaran loh Pak. Kalau misalnya ada koran hari ini, apa berita utamanya, headline-nya terus dirangkum, terus disiarkan, bagi saya ini dapatnya banyak. Siapa tahu di antara anak-anak besok ada yang jadi satu nasihat kan. Ada yang nasihat, ada dari Cagur dan Sule mungkin gitu ya. Dan seterusnya. Saya ingin dapat begitu. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu Pak Rudi, tidak sampai seperti radio besar karena siarannya hanya sekitar 10-15 kilo. Dan kepala sekolahnya bilang, enak Pak, saya dari rumah ketika WFH saya juga masih bisa mantau siarannya radio di sekolah, dia bilang. Saya bisa mantau juga karena saya mobil kemana kalau masih di sekitar sekolah berarti saya masih mendengarkan siaran dari sekolah saya. Saya bisa mantau dengan cara itu, gitu loh Pak. Jadi ya sementara ini masih dirasakan sangat efektif karena ya keterbatasan sinyal yang ada di jalur internet di sekitar sekolah itu. Betul Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Kabit. Matur Pak Rasad. Terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Indrawan, Bu Arista masih ada hal yang perlu dipertanyakan, silakan Pak. Ya, baik Pak Rasad, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan Bu Endang, Pak Kabit, Bu Kabit Litbang, dan Pak Kabit Pendidikan SMP. Terima kasih banyak Pak atas sharingnya yang luar biasa, Pak Tikno, Ibu Kasubag Sungram juga terima kasih banyak atas informasi yang sudah diberikan. Ada hal yang ingin saya tanyakan Pak, barangkali ini berkaitan dengan ketika tadi Bapak mengatakan bahwa posisi kita ini sebetulnya sama ya, kita mulai start itu dari titik nol yang sama. Mulai dari yang tidak bisa, kemudian menjadi bisa. Dan sudah 8 bulan sampai saat ini, sudah berlalu sedemikian rupa. Dan kami melakukan, dalam kaitan dengan penelitian ini, melakukan mapping ya terhadap apa saja yang sudah dilaksanakan di Kota Palangkaraya. Lalu kemudian melihat bagaimana efektivitas daripada pembelajaran secara online itu Pak. Lalu kemudian tujuan dari penelitian kami ini, kami ingin mencoba untuk
menemukan begitu ya, paling tidak seperti itu keinginan kita ya. Kira-kira efektivitas daripada pendidikan pembelajaran secara online ini seperti apa begitu ya, melalui metode virtual class ini. Nah, kami cukup surprise tadi Pak, karena tadi Bapak menyampaikan tentang apa yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi dan sungguh surprise bagi saya, karena saya berpikir bahwa Kabupaten Banyuwangi itu sudah secara infrastruktur internetnya sudah jauh lebih maju daripada Kota Palangkaraya, tapi ternyata tadi Bapak mengatakan ada 3 kecamatan yang justru menjadi blank spot begitu ya. Lalu kemudian akhirnya solusi daripada itu adalah dengan melakukan pembelajaran secara luring dengan bantuan dari guling dari Pak guru keliling. Kalau kita Palangkaraya juga sama, terutama untuk kecamatan-kecamatan yang menjadi blank spot juga, ya karena kami pikir cuma Palangkaraya Pak dan daerah-daerah lain di Kalimantan ini yang ada blank spotnya, tapi ternyata di Kabupaten Banyuwangi pun juga ternyata ada blank spot juga. Dan saya rasa itu solusi yang bagus karena dengan guru guling, guru keliling dan guru kunjung, kayak di Palangkaraya guru kunjung namanya, itu akan sangat membantu bagi daerah-daerah yang menjadi blank spot. Jadi pada titik ini kami merasa bahwa persoalan yang kita hadapi ini sama Pak, kurang lebih begitu Pak ya. Betul. Jadi berkaitan dengan persoalan infrastruktur juga yang di tempat kita juga selalu menjadi isu yang sangat sangat membuat kita menjadi seperti kayak berkecil hati begitu ya. Lalu kemudian yang kedua, Kabupaten Banyuwangi itu justru sangat memberikan penekanan itu kepada kompetensi guru, peningkatan kompetensi guru sehingga mampu untuk secara ajak begitu ya, mampu untuk mengikuti sistem pembelajaran yang memang sudah menjadi model yang harus kita adaptasi pada masa new normal ini yang tidak akan pernah kembali lagi kepada normal yang seperti kayak dulu yang pernah kita alami begitu. Nah, ini yang menjadi konsentrasi kami juga ya dalam kegiatan penelitian ini. Jadi bagaimana supaya kegiatan pembelajaran secara online yang dilakukan tanpa harus menekankan kepada pencapaian kurikulum. Karena selama ini yang menjadi pemikiran kami, Pak, justru bagaimana kurikulum ini bisa tercapai dengan pembelajaran online. Tetapi ternyata kan berdasarkan pengalaman dari Kabupaten Banyuwangi sendiri pun juga itu sulit, Pak. Karena berkaitan dengan masalah kompetensi guru, berkaitan dengan cara pembelajaran yang berbeda. Nah, barangkali itu Pak yang ingin saya diskusikan dengan Pak Kabid Pendidikan SMP. Monggo Pak, terima kasih Pak. Oke. Makasih Pak Idrawan. Saya senang Pak Idrawan semangatnya kayak masih muda banget gitu loh Pak Idrawannya. Iya Pak, saya sudah seumur dengan ini juga Pak, dengan Pak Roysart. Gini Pak, saya tidak ketika berbicara tentang efektivitas kan harus memaparkan data kan gitu Pak. Saya tidak memaparkan data kepada Bapak, tetapi begini. Bagi saya yang ada di Dinas Pendidikan, kuncinya ada keluhan nggak dari orang tua, ada persoalan nggak dari anak-anak, itu bagian dari barometer kami. Gitu. Karena kami sangat terbuka sekali di web kami di Dinas Pendidikan, bentuk-bentuk keluhan-keluhan disampaikan ketika model pembelajaran seperti ini. Ketika semakin lama orang tua murid itu semakin tidak muncul keluhan di dalam bentuk layanan pendidikan, berarti apa yang kita lakukan selama ini, misalnya aplikasi apa yang paling mereka sukai, jam berapa mestinya dilakukan dan seterusnya dilakukan, itu berarti sekolah sudah memberikan layanan maksimal terhadap orang tua murid itu. Kata kuncinya bagi kami itu aja. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang kurikulum, Pak, karena memang di kurikulum itu kan sudah muncul sekarang, Pak. Yang pertama, kita boleh menggunakan 100% kurikulum 2013. Yang kedua, sekolah itu boleh melakukan modifikasi. Nah, gitu lah, Pak. Bagian-bagian yang dianggap kompetensi
kompetensi dasar esensial itu untuk disampaikan. Nah, bagi yang dipandang tidak esensial, dipandang tidak perlu disampaikan. Makanya teman-teman menjadi sangat nyaman, apalagi sekarang kami dalam minggu-minggu terakhir ini dengan Pak Kasih itu sosialisasinya tentang asesmen nasional. Asesmen nasional yang semakin tidak terlihat lagi bahwa ada mata pelajaran IPA, ada pelajaran matematika, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kita justru arahnya kepada literasi dan numerasi. Itu yang kita sampaikan pada teman-teman guru. Maka beban-beban tuntutan kurikulum kepada teman-teman sekarang sudah tidak lagi. Nah, sudah tidak lagi. Nah, sehingga kita sampaikan, tetapi di awal tahun pembelajaran, di tahun ajaran di bulan Juli, itu sudah sampaikan, lakukan review kurikulum Bapak Ibu. Lakukan review di kurikulum Bapak Ibu itu dengan 3 pola. Bisa jadi situasi normal dengan pola tatap muka maupun dengan virtualnya. Karena kita asumsi kita di dalam semester ini ada entah di pertengahan September kemarin kita sudah buka dan seterusnya. Sehingga dasar kita menyelenggarakan tatap muka dengan pola yang 50% jumlah siswa, jam yang sebenarnya di SMP itu 40 menit bisa berubah menjadi 25 menit. 2 jamnya berubah menjadi 50 menit, KD-KD mana yang harus diajarkan, itu sudah harus ada di dalam review kurikulum teman-teman di 2020-2021. Gitu loh Pak. Sehingga itu menjadi landasan teman-teman mengajar. Nah, makanya struktur yang misalnya bahasa Indonesia 1 minggu semula 6 jam, sudah bisa berubah menjadi 4 jam. Sains yang 4 jam sudah menjadi 3-2 jam, dan seterusnya. Itu teman-teman sudah punya plan A, plan B, plan C-nya sudah muncul gitu loh Pak. Sehingga kita lakukan itu. Dan itu sudah ada tingkat kesadaran pada teman-teman sehingga beban-beban bahwa target kurikulum ini tidak tercapai di semester ini mereka sudah sangat memahami. Tentu saja Pak Indrawan, layanan pendidikan di masing-masing sekolah saya menyadari itu akan sangat berbeda Pak. Karena itu sangat bergantung kepada bagaimana komitmen guru untuk benar-benar memberikan layanan kepada sekolah. Gitu loh Pak. Tidak melihat bahwa sekolah yang selama ini favorit, kalau selama ini jalan di tempat, mereka juga drop sekarang kan begitu. Tapi teman-teman yang ada di pinggiran kalau punya semangat lebih, gurunya ini yang sedang kita lakukan pemetaan. Nah, sekarang kita memang di bidang SMP itu sudah memang minta data kepada masing-masing sekolah. Mulai dari, selalu saya katakan, karena sistem pendidikan kita bicara antara input, proses, output, dan outcome-nya, maka saya ingin datanya jelas. Kalau di awal Maret, sekian guru di sekolah itu yang memiliki kompetensi tinggi berapa orang, nah di akhir semester ini kami ingin lakukan review lagi. Sehingga kalau ada SMP misalnya gurunya 40, datanya dulu itu berapa orang, dan sekarang berapa orang, kita ingin melihat. Dan sejauh mana pelaksanaan di lapangan, di kelas teman-teman benar-benar menerapkan kemampuan IT-nya dilakukan. Jangan-jangan mereka punya kemampuan tapi tidak mau untuk melakukan, gitu loh kan begitu. Gitu loh. Kami ingin melihat perubahan-perubahan yang dilakukan teman-teman di lapangan sehingga dari pertengahan Maret sampai nanti di awal Desember sejauh mana bisa dilakukan. Intinya bagi kami Pak, masa pandemi ini jangan mengurangi semangat dan kreativitas itu aja. Saya perlu nyampaikan barangkali ini bisa dicontoh yang dilakukan di Banyuwangi Pak, karena sangat mudah dan murah. Di awal September kami melakukan kerjasama untuk literasinya teman-teman guru itu dengan Guru Siana Pak, media guru. Media guru. Kami lakukan pelatihan guru secara online tentang teknik menulis buku. Teknik menulis buku. Kita lakukan 2 hari, tanggal 8 dan 9 September itu Pak, kalau tidak salah. Ya. Terus dilakukan bimbingan selama 1 bulan. Dan alhamdulillah hari apa itu Pak? Rabu ya, Rabu kemarin. Rabu kemarin dari 100 sekian peserta itu sudah terbit bukunya sekitar 36 buku Pak Indrawan. Jadi guru-guru SMP itu luar biasa, mulai Pak, ya? dari pertengahan September sudah terbit bukunya sekitar 36 buku yang sudah dalam bentuk wujud buku. Tukar tuku, Pak. Tukar tuku. Satu karya satu guru, gitu loh Pak. Satu karya satu guru. Ini di masa pandemi loh Pak, maksud saya. Nah sehingga kita tidak ingin mengurangi hal-hal kreativitas teman-teman, termasuk di semua satuan pendidikan. Karena kemarin kita di KSN-nya Pak Tik ya, anak-anak itu yang juga masih
secara nasional masih dapatkan layanan ini. Masuk nasional, Pak. SMP 1 Banyuwangi. SMP 1 Banyuwangi. Kita tidak ingin menjadi kehilangan karena sekali lagi new normal, different comeback to normal. Kita tidak akan menganggap bahwa akan kita kembali pada normal. Exactly. Matur nuwun Pak Indrawan. Pak. Satu lagi Pak, mungkin Pak klarifikasi Pak. Barangkali ini berkaitan dengan apa namanya tadi yang tadi Bapak sampaikan bahwa masing-masing masing-masing sekolah di Banyuwangi itu beda-beda pelayanan pendidikannya gitu. Betul. Nah itu apakah ada upaya daripada dinas pendidikan itu atau dalam pemerintah kabupaten itu untuk menyamakan ya kejomplangan ini Pak. Ya. Paling tidak ada baseline platform yang diberikan kebijakan oleh dinas pendidikan. Ya. Oke, makasih Pak. Kami di bulan Oktober ya kemarin tetap proses penilaian kinerja guru tetap kita lakukan. Penilaian kinerja guru kita sampaikan. Karena tadi saya juga rapat di MKKS saya sampaikan bahwa kan syarat untuk menjadi kepala sekolah, guru itu minimal 2 tahun berturut-turut penilaian kinerja gurunya nilainya baik. Kalau rendah dari itu tidak masuk, gitu loh Pak. Ini yang saya menunggu paparan dari teman-teman pengawas penilaian kinerja gurunya. Yang kedua, minggu ketiga besok November, kami tetap melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Kami lakukan penilaian kinerja kepala sekolah, itu setiap tahun kami lakukan. Ya, terhitung. Jadi ini kinerjanya Januari 2020 sampai Desember besok ini Pak. Kami lakukan agar tidak mengganggu kegiatan akhir semester, kami lakukan di minggu ketiga, kalau nggak salah Pak Tik, sampai akhir Desember itu. Jadi kami ada 5 tim akan melakukan kinerja, sudah mengacu kepada Permendikbud nomor 6 2018 tentang 3 kompetensi itu, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan, tetapi tetap penilaian bagaimana perilaku guru itu kepala sekolah PKB-nya tetap kita lakukan. Nah, di penilaian di manajerial inilah kan di situ ada Pak tentang kepemimpinan pembelajaran. Kita akan melihat bagaimana kepala sekolah melakukan gerakan itu. Ya risikonya kalau dia rendah kan nilai kepala sekolahnya berarti rendah. Yang berarti tidak diperpanjang. Kami sudah taat terhadap Permendiknas dulu 2008 itu Pak, nomor 28 2010. Maka keperiodisasi angkatan pertama 4 tahun, kalau nggak bagus, ya sudah satu periode aja. Kalau bagus baru masuk pada periode yang kedua. Gitu loh Pak. Termasuk di leadership-nya, di kewirausahaannya, kita bicara inovasinya, itu akan dilihat. Nah, akan dilihat besok di minggu ketiga sampai awal Desember. Gitu loh Pak. Itu bagian dari regulasi teman-teman bagaimana bisa berkinerja baik. Baik guru melalui PKG maupun kepala sekolah di penilaian kinerja kepala sekolahnya. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya Pak Indrawan, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Bu Kabid Litbang, Bu Endang, mungkin ada ya hal yang mau dipertanyakan, Bu. Silakan. Terima kasih. Mungkin saya sudah cukup jelas mendengarkan dari Pak Kabid bidang pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Saya mohon izin ke Kabid Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Mungkin dari pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, mungkin seandainya yang belum melaksanakan pembelajaran seperti yang disampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya bisa melaksanakannya selama pandemi COVID-19. Bagaimana Pak Rudi? Ya, terima kasih Bu Kabid Litbang. Barangkali memang untuk Kota Palangkaraya memang kita hampir sama jalurnya untuk pembelajaran jarak jauh ini. Pertama menggunakan daring. Namun untuk penggunaan daring ini
ya mungkin berkisar antara 20 sampai 50% saja yang menggunakan. Selain itu, kita juga menggunakan media lain seperti WA yang sama seperti juga yang dilaksanakan oleh di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tadi. Nah, kalau WA juga tidak bisa, baru mereka mengambil tugas ke sekolah. Jadi orang tua dipersilahkan mengambil tugas sekaligus konsultasi dengan guru apabila menghadapi kesulitan, anaknya mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. Jadi ada 3 itu. Kalau opsi pertama kita upayakan daring, jadi pembelajaran secara langsung melalui media yang ada. Kemudian yang kedua penugasan melalui WA. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan tugas ke sekolah sekaligus orang tua konsultasi dengan guru terkait dengan pembelajaran yang diberikan. Saya rasa demikian, Bu Endang. Pak Moderator, apakah cukup sekian kegiatan Zoom meeting virtual kelas kita? Kami kembalikan ke Pak Moderator. Ya, silakan mungkin dari Bapak Ibu yang lain kalau masih ada, ini kesempatan yang luar biasa. Bu Aresta barangkali Pak. Bu Aresta. Gak ada suara, Bu. Belum. Ya, monggo, Pak. Bu. Sudah. Oh, ya. Mohon izin. Ya, baik. Kami dari Subbag Penyusunan Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ya, mohon izin Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan hari ini kami sampaikan apa yang disampaikan Bapak Kabid SMP maupun Bapak Kasih SMP tadi. Kalau kami dari penyusunan program ini sifatnya adalah mendukung apa yang dilaksanakan oleh bidang-bidang di satuan pendidikan masing-masing. Karena sesuai dengan rensra kami, jadi tujuan dan sasaran pendidikan adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Jadi dalam hal ini di era pandemi COVID-19 ini tentunya masing-masing bidang ini kita harapkan untuk membuat atau menyusun suatu inovasi layanan pendidikan sehingga layanan pendidikan kita tidak terhenti. Jadi seperti itu sehingga kita mengharapkan adanya kegiatan atau inovasi yang nanti kita akan usulkan anggarannya ke Bapeda, karena sebaik apapun kalau tidak didukung anggaran tentunya tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan di tahun 2020 ini ada satu kegiatan, nanti bisa dijelaskan mungkin oleh Bapak Kabid SMP, namanya fasilitasi pendidikan kelas dunia. Ini satu aplikasi yang apa namanya untuk layanan pendidikan di era COVID-19 ini. Nah ini monggo barangkali aplikasi pendidikan kelas dunia ini mungkin bisa diceritakan oleh Pak Kabid SMP ini. Ya, jadi intinya kami hanya mengkoordinir usulan-usulan dari bidang masing-masing. Demikian tambahan dari kami selaku Kasubbag Penyusunan Program. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, silakan Pak Kabid. Silakan Pak Kabid. Sudah hampir berdoa ya Bu ya. Jadi begini Bapak Ibu, biasalah di masa pandemi ini kan banyak pilihan bagi kita, banyak pilihan dari sekian banyak tawaran-tawaran aplikasi yang kita lakukan. Hampir semua kemitraan-mitraan kita dengan pihak rekanan yang selama ini sudah bisa bekerja sama, dia juga menciptakan aplikasi baru gitu. Nah oleh karena itu seperti yang disampaikan tadi bahwa
ruang guru itu sudah ini tahun ketiga. Ini tahun ketiga. Tetapi ketika ada beberapa tawaran-tawaran dari yang lain, kita ternyata juga tertarik untuk melakukan itu. Gitu. Anggaran ada anggaran, saya nggak tahu berapa sampai Bu Haji itu ya. Berapa Bu Haji? Yang kemarin jenengan kasih saya untuk ini. Bu Haji. Jadi ini juga di PAK ini. Di berapa Pak Tik? Berapa Pak Tik? 200 juta. 800 juta lebih. Hampir 1 M loh. Ya. Nah, tentunya ini harus saya Pak Indrawan jangan kaget, saya kalau uang nggak banyak tahu saya Pak. Saya tahu yang banyak. Kalau yang di tahu anggaran angkanya segram ini ya, yang tahu angkanya saja ini segram. Yang penting nanti masuknya ke Bapak itu yang penting Pak. 800 lebih. Jadi begini Pak, begini Bu Endang, Kabit Litbang ya. Jadi begini, saya tanggung itu 800 saya bilang tanggung karena kalau 800 juta, kalau Bu Haji bilang 800 juta itu kecil Pak. Tapi kalau bilang 1 M itu kan kayaknya besar karena bilang miliar. Saya sebenarnya lebih suka kalau bilang 2 M gitu. 2 M. Kalau 2 M berarti makasih Mas bilang gitu ya, makasih. Jadi begini Pak, ada satu yang menarik ketika paparan-paparan itu yaitu dari Google gitu loh Pak. Jadi Google itu kita tahu bahwa ini adalah bagian dari Google ya, Google apa? Sehingga kita bekerja sama dengan Google for Education. Ya. Jadi ada banyak yang dilakukan. Ini nampaknya ya tarik menarik sebenarnya Bu Haji itu Haji. Praktek itu antara pakai ruang guru atau menggunakan Google for Education ini gitu lah. Jadi itu begitu. Sementara ruang guru itu sudah tahun ketiga kita berjalan. Ketika ada sebuah aplikasi baru yang lebih mudah dilakukan dan lebih bermanfaat itu menurut kita pilihannya akan ke sini gitu lah, Pak. Jadi tawarannya banyak sama. Kita tidak hanya sebatas menjadi objek di dalam bentuk kegiatan seperti ini, tetapi kita ingin ada sesuatu yang ditinggal gitu loh. Nah, kalau kita selama ini terus jujur aja bentuk kerjasama dengan ruang guru kita selama ini hanya sebagai objek, kira-kira begitu Pak. Kita hanya sebagai objek karena aplikasinya muncul ke anak-anak kalau nggak salah itu nilainya 1 juta itu kalau per anakan itu ya Bu Haji ya. Sehingga ketika Pak Tik tadi mengatakan 400 SMP, 400 SD berarti nilainya 800 juta. 800. Mereka hanya menggunakan aplikasi bla bla bla. Saya merasa 2-3 tahun sudah berjalan ini anggaran seperti ini menjadi sia-sia. Karena proses pembelajarannya hanya anak yang mendapat, tetapi guru tidak mendapatkan, padahal bisa jadi guru mengisi konten di dalam aplikasi. Nah sehingga ini yang rencana kita geser memang pada Google for Education, yang memang hashtagnya mengatakan pendidikan Banyuwangi kelas dunia Pak, bukan lagi kelas Palangkaraya gitu Pak, Indrawan. Karena di yang pertama tentang platform teknologinya. Platform teknologi itu ada akun digital, aplikasi produktivitas, ruang kelas maya, ada komunikasi video, ada penyimpanan digital, termasuk yang kedua itu pendidikan bisa masuk kepada aplikasi-aplikasi ini dan seterusnya, sehingga paduan apa yang dari Google for Education dengan lokal, kearifan lokal teman-teman di sekolah ini, dua-duanya bisa laku. Gitu. Nah, memang banyak yang mencoba masuk ke kita, tetapi pilihan kita itu adalah pada Google for Education. Tapi karena Kasubag Sumram sudah membuka, sebenarnya saya rahasiakan pada kasih saya Pak. Itu, Pak. Saya rahasiakan pada kasih saya. Karena bicara angka yang 1 M itu tadi Pak, menjelang 1 M itu. Ternyata sudah tahu, ya sudah berarti makasih ya Pak Tek ya. Makasih Mas gitu. Gitu loh. Ya, jadi kita ada infrastruktur teknologinya, pembelajaran digitalnya, yang menurut saya ini luar biasa. Kita keluar 800 juta, tetapi bekasnya terhadap pengembangan teknologi di Kabupaten Banyuwangi, bekasnya terhadap pengembangan peningkatan kompetensi terhadap guru itu yang kami harapkan. Jangka panjangnya saya ingin begitu.
gitu loh Pak. Tapi kalau ketergantungan sebagai rekanan kita hanya sebagai objek, selamanya kita akan bergantung pada ruang guru. Nah, makanya ruang guru ini sudah menasional. Kalau dia tidak berubah di masa pandemi ini, menurut saya juga akan sama, banyak ditinggal oleh teman-teman. Nah, kita akan beralih pada aplikasi yang memberikan peluang terhadap kita. Gitu loh. Saya pikir itu Pak Indrawan. Matur nuwun Bu Haji, jangan yang lain lagi Bu Haji, yang MM-an itu Bu Haji. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Banyak pengalaman ya kita timba dari Banyuwangi. Entah tadi Bu Arista adakah yang perlu dikonfirmasi, silakan Bu. Dari saya cukup sepertinya Pak. Terima kasih banyak Pak Kabid Bidang SMP. Terima kasih Bu, dari sama-sama Banyuwangi Ibu. untuk sharingnya gitu ya, banyak sekali yang bisa kami pelajari dan semoga ini bisa kami terjemahkan lah dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi yang bisa kami berikan kepada sekolah dan kepada Disdik di Palangkaraya. Ya. Pak Roy, ya. Pak Rosat, ya, ini semakin siang ini diskusi ini semakin menarik Pak, karena rupanya banyak sekali Kabupaten Banyuwangi ini punya jurus-jurus ini baru terbuka ini. Ya. Jadi kalau nggak dipancing-pancing, tadi saya sebenarnya sudah merasa ini ya, kita ini sudah start sama-sama begitu. Tapi kalau sudah melihat anggaran yang sudah 1M tadi ya, kita kembali lagi jadi minder ini Pak Roy. Mereka punya dana aja sudah 1M ya untuk menggerakkan program inovasi itu. Tapi baik Pak, ini menarik saya pikir Pak Kabid. Berkaitan dengan penggunaan mitra Pak ya, yang dari luar yang berupa ruang guru yang selama 2 tahun sudah dilaksanakan. Ini kan karena kebetulan pandemi aja Pak ya, makanya tetap terus digunakan. Nah, tapi kan memang kalau ruang guru itu kan artinya peran guru lokal itu kan menjadi menjadi tersubstitusi begitu ya. Nah, jadi ini tentu saja kan jadi pertanyaan juga kepada kita ya, lalu bagaimana peran daripada guru yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi itu sendiri, sementara porsi gurunya itu sudah diisi oleh ruang guru. Nah, itu tadi Bapak sudah memberikan jawabannya. Ya kan, ini mau dialihkan begitu kepada aplikasi yang lebih memberikan ruang kepada konten-konten lokal ya untuk bisa berkembang. Nah, saya rasa ini didukung dengan anggaran yang cukup membuat kita jadi jadi ngiri ini Pak, terus terang Pak. Itu kalau seandainya kita bisa punya seperti itu, barangkali jadi luar biasa juga kita. Karena kita memikirkan inovasi Pak dengan keterbatasan yang kita miliki di Kota Palangkaraya ini. Bagaimana kami dari perguruan tinggi ini mencoba bekerja sama ya dengan Bapeda Litbang untuk mencari inovasi pembelajaran begitu. Nah, kebetulan situasi pandemi dan bencana-bencana yang akan kita antisipasi di depan ini seperti bencana asap ini, itu juga menjadi faktor pendorong bagi kita ya untuk melakukan inovasi melalui kegiatan penelitian ini. Jadi kami sangat berterima kasih Pak, itu intinya atas sharing pengalaman dari Kabupaten Banyuwangi ini. Mungkin masih ada lagi jurus-jurus yang lain Pak, barangkali bisa dibukakan untuk kami. Monggo Pak, silakan Pak. Saya begini Pak Indra, Bu Endang, Pak Rudi, Bu Arista, dan Pak Rosat ya. Bagi saya begini. Lupa tadi BAM-nya. Iya, saya sebenarnya kita berdoa aja agar pandemi ini cepat selesai. Bukan berarti terus kembali ke situasi normal. Bukan kembali ke situasi normal, tetapi saya berdoa pandemi cepat selesai sehingga teman-teman dari Palangkaraya mau datang ke Banyuwangi. Itu aja saya. Gitu loh. Nah, kalau saya nyampaikan semua, Pak Rudi kan nggak pernah datang. Jadi saya banyak Pak dari Pangkalembun yang sering kali datang ke kita. Saya menerima Kepala Dinas Pangkalembun itu ternyata sudah yang ketiga datang ke Banyuwangi sebelum pandemi. Saya tanya kenapa sampai yang ketiga kalinya, karena dulu dia masih kepala Kominfo. Belajar tentang bukan belajar, dia melihat bagaimana smart kampung yang dilakukan di Banyuwangi. Ini persoalannya sama. Daerah saya jauh, Banyuwangi luasnya itu 5.000 lebih Pak.
Kalau dengan Kalimantan mungkin kecil, tapi untuk sebuah kabupaten di Jawa itu termasuk kabupaten yang paling luas, gitu loh Pak. Ada semua kampung. Begitu beliaunya itu menjadi kepala dinas pendidikan, datang lagi, gitu loh Pak. Datang lagi untuk ketemu dengan kita. Kalau sebelumnya dengan Kominfo, gitu. Jadi saya hanya ingin dari Palangkaraya, Bu Endang di Kabid Litbang itu tahun 2021 menganggarkan ada kunjungan ke Banyuwangi, Bu. Dan pasti akan kembali, gitu aja Bu. Pasti akan kembali karena kulinernya enak gitu loh Pak. Ya, siap Pak, siap. Segala sesuatunya pokoknya enak lah gitu loh. Dan jenengan akan menjadi tamu terhormat kami, gitu aja Pak ya. Nah, maka saya hanya ingin menyampaikan kesimpulan diskusi kita. Yang paling penting kita menyadarkan semua pelaku pendidikan di Kabupaten Banyuwangi bahwa di masa COVID ini esensi pendidikan itu bagi kami itu adalah belajar, bukan sekolah, gitu loh Pak. Jadi esensinya belajar. Makanya orang mengatakan ayo belajar, bukan ayo sekolah. Karena sekolah belum tentu belajar Pak Indrawan. Gitu. Maka kalau belajar, saya katakan prinsip kita barangkali yang dipakai adalah siapapun adalah murid, siapapun adalah guru, dan dimanapun adalah kelas. Nah, maka ini yang kita tanamkan pada pelaku-pelaku pendidikan teman-teman di Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, tentu saja peran dan harmoni institusi keluarga itu akan semakin kita kedepankan. Nah, karena sekali lagi di masa pandemi hampir 24 jam anak-anak dengan keluarga. Maka dominan ini yang akan kita lakukan, kita pahamkan pada orang tua, sekalipun banyak orang tua tetap tidak bisa menjadi guru yang baik buat anak-anak. Tetapi kita kembali bahwa pendidikan yang utama dan pertama adalah keluarga. Yang ketiga bagi kami, sama seperti saya sampaikan di awal, ini adalah proses percepatan bagaimana pendidikan masuk pada revolusi industri 4.0 saya pikir. Ya, ini percepatan luar biasa bagi kita. Saya bekali guru-guru begini, Bu Arista, Pak Rudi, terutama di bidang yang sama dengan saya dan Pak Indrawan, saya menyampaikan begini. Kalau guru tidak mau memulai dengan pembelajaran digital, dengan virtual yang diteliti oleh Pak Indrawan dengan Bu Arista, saya mengatakan ketidakmampuan Bapak Ibu terhadap kompetensi mengajar dengan sistem daring, maka secara otomatis sebenarnya menggugurkan profesionalisme guru. Karena salah satu kompetensi guru itu adalah kompetensi pedagogis. Nah, berarti kemampuan mengajarnya. Maka teman-teman sudah sertifikasi 2010, tetapi sejak Maret kemarin tidak bisa ngajar dengan sistem daring, harus disadari bahwa sebenarnya sejak Maret sudah tidak lagi menjadi guru. Maka proses percepatan revolusi industri 4.0 ini berarti harus diambil hikmahnya kita. Dan yang terakhir, barangkali ini adalah kebijakan Merdeka Belajar benar-benar terakumulasi di masing-masing sekolah, gitu loh Pak. Sekalipun sekarang kita ngajar dengan kurikulum yang diatur oleh sekolah dan itu dibenarkan dengan kementerian, evaluasinya juga dilakukan dengan sekolah, dan ini berarti sama dengan Pak Indrawan di perguruan tinggi yang berarti sudah merdeka belajar sejak abad yang lalu berarti Pak di perguruan tinggi kan itu Pak. Belajar dengan kurikulum digodok sendiri, soalnya dibuat sendiri oleh Pak Indrawan kan begitu. Kami baru merdeka belajar sejak COVID ini Pak Indrawan. Jadi saya pikir kita pahamkan pada semua pelaku pendidikan 4 hal itu manfaat terhadap kita, bagaimana penekanan kita belajar pada teman-teman ini. Saya berharap, saya terima kasih banyak dilibatkan dalam kegiatan ini Pak Indrawan ya, peneliti Bu Arista dan Pak Rosad sebagai moderator, dan benar-benar kami tunggu di Kabupaten Banyuwangi. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Kabid Litbang. Terima kasih, Rosad. Nah, karena kebetulan di Kota Palangkaraya ini sedang hujan, jadi mungkin pendengaran saya agak kurang menangkap, karena mungkin di antara Bapak dan Ibu-Ibu saya yang paling muda Pak, umurnya. Paling muda jalan 56 tahun, jadi saya lebih muda dari Bapak dan Bu sekalian. Sama Ibu. Usianya sama. Hujan sedang melanda di Kota Palangkaraya.
Yang sama ternyata. Terima kasih kami haturkan telah terselenggaranya Zoom meeting dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang diwakili oleh Bapak Kabid. Pak siapa Pak? Pak Alfian, Bu. Pak Alfian, Alfian. ya. Alfian, Bu. Ya, terima kasih Pak Alfian. Kasih SMP juga Ibu Kasubag Sunggram ya. Juga terima kasih Kabid SMP dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peneliti, Pak Dr. Indrawan, Ibu Dr. Arista. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan sesuai yang diharapkan. Kajian yang terselenggara di Bapak Dalitbang yang bekerja sama dengan mereka peneliti LPPM UPR seperti saya sampaikan, dan juga mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu, mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid SMP. Kapan pandemi ini berlalu mungkin kita tidak tahu Pak Kabid SMP ya, Kabupaten Banyuwangi. Tetapi dengan tetap kita semangat melaksanakan kegiatan, atau bagi yang Dinas Pendidikan atau guru-guru yang sedang melaksanakan tugasnya mungkin melalui daring, melalui luring, apa Pak? Saya itu termasuk yang gaptek Pak, kalau sudah berhubungan dengan ilmu teknologi Pak, mungkin paling gaptek walaupun saya kabit Pak. Nah, mudah-mudahan COVID segera berlalu dari bumi Indonesia ini, karena mungkin tidak semua orang tua murid mempunyai HP Android, juga tidak semua orang tua murid bisa menjadi guru di rumah. Apa begitu Pak Kabid SMP Kabupaten Banyuwangi dan Benar, Bu. Pak Kabid Cocok. Ya. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya? Iya betul, benar. Ya, termasuk saya Pak juga gaptek Pak. Ya. Demikian Pak, terima kasih. Mudah-mudahan kami juga bisa berkunjung ke Banyuwangi, karena saya mungkin dengan Pak Rosad dari Bapak Dalitbang belum pernah Pak berkunjung ke Banyuwangi. Yang saya dengar Banyuwangi dalam hal tata kelola pemerintahannya termasuk Smart City termasuk bagus dalam hal pelaksanaannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita sekalian. Kami dari Bapeda Litbang Kota Palangkaraya, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, dan peneliti dari LPPM UPR Palangkaraya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam penyampaian. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Alfian, Ibu, Pak Tikno, terima kasih. Sama-sama Pak Indrawan. Feeling saya kayaknya lebih dulu saya ke Palangkaraya kayaknya. Kami juga menunggu Pak kedatangan Pak Kabid Dinas Pendidikan SMP ke Kota Palangkaraya Pak ya. Oke. Nah, Bu, sebenarnya di Banyuwangi. Pak Sutikno, Ibu Kasubag Sunggram, kami menunggu. Oke. Kami ada penerbangan Pak dari Surabaya langsung ke Banyuwangi, Jakarta ada ke Banyuwangi. Oh iya. Cuma kalau jadi ibu kota pindah kan berarti lebih dulu saya datang ke Palangkaraya. Kebetulan Pak, Kota Palangkaraya tidak jadi ibu kota pemerintahan. Jadi ibu kota pemerintahannya ada di Samarinda Pak, di Kalimantan Timur. Oke Pak. Oke, makasih. Makasih Ibu Indrawan. Terima kasih Pak Roisat, terima kasih Bu Aresta, Pak Rudi, terima kasih. Ya.